Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya untuk mata kuliah analisa algoritma terkait algoritma Grady. Nah, di sini terkait algoritma Grady itu apa? Algoritma Grady itu metode untuk mendapatkan solusi yang optimal dari permasalahan, di mana permasalahan ini mempunyai kriteria, yaitu dua. Yang pertama, mempunyai fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa? Terus, kedua, mempunyai fungsi pembatas atau nilai pembatas. Nah, kalau mereka itu berarti permasalahannya tidak memenuhi dua kriteria ini, berarti tidak bisa diselesaikan dengan algoritma Grady. Nah, solusi yang optimal itu tergantung kondisi permasalahan. Jadi kalau kita membahas terkait masalah mencari jarak, nah berarti kan kita maunya solusi optimalnya apa? Apakah dari kos yang minimum ataukah jarak terpendeknya? Nah, jadi solusi yang optimal itu tergantung permasalahannya atau kondisi masalah. Terus yang dibahas dalam algoritma Grady apa? Yang saya jelaskan di beberapa nanti pertemuan berikutnya itu adalah untuk permasalahan penyimpanan optimal, kemudian permasalahan knapsack, kemudian permasalahan lintasan terpendek. Nah, yang lainnya itu masih banyak, tapi nanti bisa juga saya buat tugas untuk mahasiswanya, tugas untuk kalian ya. Terus bagaimana penyimpanan optimal? Di sini contoh ya. Jadi yang namanya permasalahan berarti ada suatu masalah yang ingin diselesaikan. Contohnya apa? Misalkan saya punya program, kemudian atau saya punya bukunya itu ada tebalnya, misalkan ada ketebalannya. Nah, mau saya tata di ruangan atau bukan di ruangan ya, di kotak. Nah, kotaknya itu ada batasnya. Berarti gimana caranya menyimpan agar dia tidak memakan banyak tempat kotak tersebut. Nah, itu penyimpanan optimal. Jadi ada suatu masalah, terus di situ tujuannya apa? Tujuannya adalah menyimpan buku biar tidak memakan tempat banyak. Nah, itu berarti ada tujuannya apa, terus pembatasnya berarti sekian. Nah, sekian. Jadi di sini saya contohkan, misal saya punya program, saya tulisi program 1, program kedua, dan program ketiga. Program 1 itu kapasitasnya atau besar filenya, besar programnya itu 3 MB misalkan. Terus program 2 6 MB, program 3 5 MB. Nah, ini mau saya tata, mau saya susun agar dia tidak memakan banyak memori. Nah, berarti tujuannya adalah apa? Menyusun. Terus pembatasnya apa? Yaitu tidak banyak memakan memori. Berarti harus dibatasi dengan mencari memori yang menyimpanannya itu kecil atau tidak, apa ya, intinya ya kecil. Intinya waktu disimpan ketiga program ini, waktu saya simpan itu hanya memakan memori yang kecil. Nah, berarti yang harus diperhatikan adalah sama harus mengkombinasikan ketiga program ini. Berarti disusun, diurutkan. Berarti kan kalau diurutkan kan susunannya kayak gini toh, 3 ya misalkan. Nah, 3. Nah, ini 3. Nah, sama
Misalkan urutan yang ke-1 dulu, berarti yang ke-1 3. Misalkan ini P1, berarti kan 3. Terus kedua, berarti P1 nya tadi 3, terus ditambahkan dengan P2. Misalkan di sini kapasitasnya 6, berarti ini sudah 9. Terus urutan ketiganya P1, P2, P3. Berarti totalnya, maaf ya, ini nah ini saya tambahkan yang 3 plus 6. Ini berarti 12. Terus yang ini 3 plus 6 3 plus 6 plus 5. Berarti totalnya berapa? Totalnya 12. Terus di sini 29. Ya, yang ini kan 12 tambah 5 17. 29. Nah, ini apa urutannya, berarti P1, P2, P3. Nah, sama disuruh mencari urutan ini. Nah, cara mencarinya gimana? Berarti sama harus mencari kombinasinya, mencari kombinasi. Berarti kombinasinya nanti sebanyak berapa? Ya, sama cari berarti 3 faktorial rumusnya. 3 faktorial itu sama dengan 6. 6 berarti sama harus mencari kombinasinya sebanyak 6. Apa saja? Berarti bisa juga P1, kemudian di sini P3, kemudian P2. Ya, terus bisa juga P2, di sini P1, di sini P3. Tuh, P2 di sini P3, di sini P1. Kan mengkombinasikan ya, berarti mencari urutannya, urutan menyimpannya. Di sini berarti P3, P1, P2. P3, P2, P1. Nah, ini terus dijumlah. Loh, nanti nggak sama, enggak. Caranya menjumlahkan kan berarti apa, ditambahkan semua. Berarti nah, ini ilustrasinya ya, ini ilustrasinya. Saya perlebar. Nah, ini ilustrasinya berarti ditambahkan terus. Kan sama aja, ini P1 3, terus P2-nya 6. Nah, berarti 3 tambah 6. P3-nya 5, berarti yang tadi ini 3 tambah 6 terus ditambah 5. Berarti nanti jumlahnya kan beda-beda. Nah, itu terus dicari yang minimum, dicari minimum. Nah, berarti kita satu persatu cari dulu. Yang ini tadi jumlahnya 29 ya. P1, P2, P3 29. Yang ini P1-nya 3 ditambah P3-nya 5. Nah, diurut kayak gini. Plus 3 plus 5 plus 6. Terus lagi dilanjut, P2-nya 6 plus 6 ditambah P1-nya 3 plus 6 plus 3 plus 5. Jadi dicari kombinasinya. Tadi saya tulis lagi ya, P1-nya 3 plus 3 plus 6 plus 3 plus 6 plus 5. Oh maaf, ini 26. Salah ini. 26. Berikutnya
saya sambil ngecek hitungan ya. Jadi nanti kalau ada yang keliru hitungan saya mohon dikoreksi ya. Terus di sini P2-nya 6 plus P3-nya 5. Maaf, saya urut 6 plus 5 plus 6 plus 5 plus 3 ya. Sambil saya cross check di sini 36 365 3 35 35 6. Oke, terus 6 63 635 6 65 653. Berikutnya 5 plus 5 plus 3 plus 5 plus 3 plus 6 7. Kemudian berikutnya lagi P3 nya 5 plus 5 plus 6 plus 5 plus 6 plus 3. Nah, akhirnya yang minimum berarti di sini. Ini saya tebali. Yang minimum. Nah, jadi urutan yang minimum untuk menyimpan program ini urutannya adalah P1, P3, P2. Mungkin saya ada yang keliru, ada yang salah menjumlahkan, mohon dikoreksi ya. Nah, itu untuk penyimpanan optimal. Nah, kalau nanti di sini filenya, ya ini misalkan file ya, file. Kalau nanti filenya misalkan ada 4, berarti untuk mencari kombinasinya ya n faktorial. Jadi n itu jumlah filenya. Nah, mencari kombinasinya ya, sama cari. Terus nanti setelah dicari kombinasinya dihitung dia memakan memori berapa banyak. Nah, kalau sudah dihitung, langkah berikutnya adalah dicari yang minimum ya, minimum. Artinya minimum berarti solusi yang optimal. Jadi nanti kalau ada studi kasus lain belum tentu minimum juga. Jadi solusi optimal itu tergantung permasalahannya. Nah, tergantung permasalahannya. Ya. Terus ini untuk penyimpanan optimal. Contoh yang kedua, ini contoh yang pertama. Saya geser yang berikutnya di sini. Saya taruh di sini ya rumusnya. Untuk mencari kombinasi, rumusnya ini. Nah, contoh yang kedua terkait knapsack, permasalahan knapsack. Contohnya di sini adalah ada fungsi yang jelas harus memenuhi dua syarat ini, yaitu mempunyai fungsi tujuan dan mempunyai fungsi pembatas. Ya, tujuannya adalah mencari keuntungan besar, tapi bebannya tidak melebihi batas. Contoh misalkan saya punya barang, di sini barangnya itu saya tulis ya, misalkan ada, saya kan misalkan punya sawah ya, punya sawah kemudian mau saya angkut di pick up. Jadi ini ada pembatasnya, yaitu pick up-nya itu hanya mampu menampung misalkan 200 kg. Misalkan hanya mampu menampung 200 kg pick up-nya. Atau Tosa misalkan. Alhamdulillah rek, saya punya pick up. Misalkan Tosa wis. Tosa. Bener nggak ya tulisannya Tosa? Sebentar. Saya cek tulisan Tosa. Ya benar, Tosa. Tulisannya S-nya double.
dosa. Mohon maaf kalau saya ada penulisan yang salah, karena keterbatasan ya, kosakata, mungkin saya keterbatasan kosakata. Nah, misal saya punya dosa mampu hanya menampung 200 kg. Nah, saya punya cabai terus ada harganya. Sini, misalkan cabainya itu berapa kilo dan ada harganya. Ya, ada harganya. Sini, saya kasih nama barang, ini beratnya, ini harga, kayak gini ya. Misalkan beratnya, saya panen ternyata punya beratnya 50, harganya cabai misalkan per kilonya misalkan dibuat 16, berarti 16 kali ada nolnya kali nih misalkan. Terus saya punya apa ini, kentang misalkan. Kentangnya 35, kentangnya 1 kilo misalkan 20, berarti kali 2. Terus saya punya singkong. Kalau di desa pasti ada singkong. Saya rumahnya di aslinya Sugio tapi tempat tinggal di Lamongan Geraha. Nah, itu juga ada tanaman singkong. Misalkan singkongnya 40 kilo, harga singkongnya misalkan 5.000. Saya kasih jarak. Terus apalagi ya, tentang singkong, cabai, tomat, pasti ada. Orang desa itu pasti akan ini, kalau di sawahnya itu pasti ditanami di galengannya, istilahnya galengan itu apa yuk ininya pasti ada, kadang ditanami tomat, cabai pasti. Terus kentang ya jarang sih, biasanya singkong itu sama pisang. Terus tomat, misalkan tomatnya manen 20 kilo, harga tomatnya misalkan per kilonya 10.000, berarti dikalikan. Oke, sudah. Nah, di sini permasalahannya ada bagaimana cara mengangkut mengangkut ke pasar. Misalkan mau saya jual ke pasar, mengangkut ke pasar. Di sini ada batas nih, batas bahwa tosanya itu mampu menampung hanya 200 kg. Kemudian pengennya itu dapat untungnya kan berarti dari sini nanti ya, dari harga dapat untung yang banyak. Gimana caranya? Nah, sudah ada penjelasan bahwa tujuannya itu mau mengangkut barang ini ke pasar ya, tujuannya dengan keuntungan yang maksimal loh. Kan tadi saya bilang kan, tidak selamanya minimum. Jadi solusi optimal itu tidak selamanya minimum. Nah, ini kan minta harganya sekian. Nah, berarti pengennya keuntungannya maksimal. Terus ada pembatasnya. Pembatasnya ini dosanya hanya mampu menampung 200 kg. Maka langkahnya adalah sama seperti ini tadi, mencari kombinasi. Ya, mencari kombinasinya. Caranya mencari kombinasinya ya, berarti samaan total nih. Misal samaan total, kalau semuanya ini ditotal, cabai, kentang, singkong, tomat ditotal, kan pasti lebih dari 200 ya. Misal saya buat di sini sumnya, saya buat total ya. Saya kasih cara ini. Ini total. Maaf, sum.
nggak sampai ya. Nah, berarti ini saya batasi. Dosanya hanya mampu menampung 100. Nah, ini 100. Nah, ini 100 kilogram. Kalau gitu saya batasi dosanya. Dosanya hanya mampu menampung 100 kilogram. Berarti sama langkahnya harus mencari kombinasi. Nah, untuk mencari kombinasi rumusnya sama seperti tadi, yaitu n faktorial. N faktorial. Ya, n faktorial. Kalau 4 berarti 4 faktorial. 4 faktorial itu rumusnya 4 kali 3 kali 2. Maaf, 2. Nanti ada kombinasinya sebanyak 24. Jadi cabai, tambah kentang, tambah singkong, tambah tomat, atau cabai. Oh, bukan, sebentar. Maaf. Saya ada keliru. Bukan n faktorial ya, tapi ya rumus kombinasi. Sebentar. Intinya pokoknya mencari kombinasi. Nah, ini rumusnya nggak pakai rumus, cukup langsung dikombinasikan aja. Misal ya, ini saya kombinasikan. Kombinasi yang pertama. Kombinasi pertama. Gimana ya? Nah, ini pokoknya kombinasi ke-1. Cabai ditambah kentang tambah singkong. Kita cek sama dengan 50 ditambah 35 ditambah 40. Nah, melebihi. Nggak bisa. Kita coba aja semua. Kita coba semua ini hasil beratnya. Yang jelas ini nggak bisa kan ya. Kenapa? Karena di sini batasnya 100. Kita coba semua. Maaf. Ini untung berarti dari harga. Berarti ini ditambah kentang ditambah singkong. Kombinasi yang berikutnya, kalau yang kombinasi ini jelas-jelas gagal ya. Zoom. Ini gagal. Kenapa? Karena maksimalnya hanya 100 ini batasnya. Ini batas. Kombinasi yang kedua, misalkan cabai plus kentang plus tomat. Tomat, cabai ditambah kentang ditambah tomat. Nah, ini juga melebihi batas, nggak bisa. Tetap aja kita cari jumlahnya. Cabai ditambah kentang ditambah tomat. Maaf. Kemudian misalkan cabai plus singkong plus tomat. Cabai plus singkong plus tomat. Untungnya cabai plus singkong plus tomat. Berikutnya cabai sama kentang saja. Misal berarti cabai plus kentang, kemudian dijumlahkan, kemudian
cabai plus singkong, cabai dengan singkong berarti plus untungnya, kemudian cabai sama tomat, terus harganya berarti untungnya. Jadi cara mengkombinasikan berarti dua-dua dulu, terus nanti kalau sudah selesai 2 dengan 3. Nah ini tadi yang 3 ada kelewat, kentang plus singkong plus tomat, kentang plus singkong plus tomat, kentang singkong plus tomat. Jadi cara mengkombinasikannya seperti itu, 3, 2, 2, 1, 1. Kalau 1, 1 sudah kelihatan ya dari masing-masing. Yang 2 diselesaikan lagi, berarti punya kentang dengan singkong, kentang dengan singkong. Ini berjejeran langsung kayak gini aja, ambil cepet zoom, kentang sama singkong, terus kentang plus tomat, kentang plus tomat sudah, berikutnya singkong sama tomat. Maaf, astagfirullahaladzim. Singkong plus tomat, terus harganya. Nah, kalau dilihat dari batas maksimumnya ini memenuhi, jadi ini ke bawah memenuhi ya. Tapi di sini mari kita cek yang maksimum. Nah, berarti kita cari yang maksimum. Di sini ada fungsi max. Dengan max scroll, misalkan ini kombinasinya sudah, yang maksudnya 150, berarti kombinasinya yang di bawah untuk ke pasar ya ini yang saya tebali. Itu yang terkait algoritma Grady. Nah, nanti yang lintasan pendek saya sampaikan di minggu berikutnya. Ya, di minggu berikutnya. Yang hari ini terkait penyimpanan optimal sama permasalahan knapsack. Jika ada yang mau ditanyakan atau saya ada yang keliru menjumlahkan atau masih ada kombinasi lainnya, silakan nanti dikomentari di Google Classroom-nya. Jika saya ada yang keliru ya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.